omset ternak perkutut saat ini yang saya katakan 15 sampai kadang 20, kadang 20 lebih juta dalam 1 bulan omset, itu saya dapatkan di akhir-akhir tahun ini, yaitu antara bulan 2021 sampai 2022. Rekosone tahun-tahunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Komania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, kali ini saya mau membeberkan sebenarnya omset ternak perkutut itu berapa. Ya, tentunya di sini yang saya ternak perkutut Mojopahit, maka saya katakan omset ternak perkutut Mojopahit. Nah, untuk teman-teman yang baru nonton video saya, jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng untuk terus mendukung channel ini terus berkembang dan tentunya bermanfaat, memotivasi peternak pemula supaya insya Allah jadi peternak yang sukses kalau mengikuti jejak yang saya lakukan. Cuman memang berat jejaknya. Oke. Untuk penghasilan teman, omset saya ternak perkutut itu per bulan 10 sampai 25 juta. Ya. Yang jelas rata-rata itu kurang lebih 15 juta. Nah, ini tidak bisa saya beberkan frontal. Yang intinya kalau teman mau melihat data penjualan, boleh datang ke kandang saya langsung ya. Jadi sistemnya bagaimana Mas, kok bisa hasil banyak itu bagaimana? Sistem saya ya jualan indukan dan mandirian yang sudah agak remaja. Jadi umur 2-3 bulan sampai 4 bulan. Nah, kenapa saya jual umur segitu, teman? Karena di umur-umur segitu perkutut itu sudah kuat dikirim jauh, ya. Daya tahan tubuhnya kuat. Nah, untuk teman-teman yang baru yang baru beternak itu jangan mimpi sampai segini dulu. Loh, berarti saya harus ternak perkutut dengan Masan omsetnya segitu besarnya. Omsetnya 15 juta per bulan, kurang lebihnya seperti itu kan. Ingat teman, omset saya dapat ini adalah kerja keras saya beberapa tahun yang lalu. Ya, jadi tidak saya nemu ternak langsung omset sekian, bukan. Ya, saya dulu ternak ya juga babat. Nah, kelemahan peternak pemula itu biasanya selain yang saya sebutkan yang kemarin, itu juga cenderung cari ataupun ternak sesuatu yang booming. Ingat teman, sesuatu yang booming itu karena dulunya dirintis. Sesuatu yang booming itu dulunya sudah tidak booming. Ketika Anda menernak sesuatu yang pasaran saat itu, lancar saat itu, maka ketika Anda berkembang, itu belum tentu yang Anda ternak ketika booming itu, belum tentu itu nanti sesuai dengan harapan Anda. Belum tentu keboomingan itu akan berlanjut sampai Anda ternaknya berhasil. Nah, makanya dari dulu saya bilang fokus satu titik supaya apa? Supaya Anda itu punya keahlian khusus di bidang itu. Seperti saya. Ya, saya bukan menyombongkan diri saya sendiri, cuma sebagai gambaran saja. Saya itu dari awal memang menekuni perkutut Mojopahit warna. Jadi sampai saat ini banyak yang bilang, saya nggak bilang ya. Banyak yang bilang saya pandai ataupun ahli di bidang perkutut Mojopahit warna, ataupun saya istilahnya sudah mumpuni dibilang peternak perkutut Mojopahit warna dengan kapasitas yang ada, dengan spekulasi yang ada, dengan kualitas yang ada. Ya, nah saya harap teman-teman juga bisa begitu. Ya, nah, lo Mas, kalau sekarang saya harus mikir bagaimana? Nah, pikirkan 2-3 tahun ke depan, kira-kira perkutut apa yang masih laku. Nah, itu Anda ternak. Oke, nah apakah itu nanti pasti berhasil? Ya belum tentu. Ya, namanya dunia bisnis itu ya seperti itu, nggak ada kepastian. Sama saja saya menentukan jantan dan betina, apakah itu ada kepastian? Nggak juga kan itu, kecuali kalau sudah produk. Kepastian Anda nanti berhasil atau tidak kan tidaknya memboomingkan Anda yang Anda ternak, itu ya nanti ketika Anda mencapai puncak yang Anda inginkan. Ya, intinya dalam sebuah bisnis, dalam sebuah peternakan itu harus spekulasi yang matang. Misalnya begini,
Anda ternak sekarang 10 pasang dengan modal sekian. Nah, seperti yang saya katakan dari awal, kembalikan dulu modal Anda. Ya, setelah itu baru pengembangan. Nah, ini mau di harga berapapun Anda tetap akan untung. Sekarang perkutut Majapahit warna di harga berapapun masih untung. Misalnya 100.000, 200.000 masih untung. Cuma untuk menjaga kestabilan pasar, harga pasar dengan memikirkan peternak yang lain, kita harus konsekuen. Ya, jangan sak penake udele dhewe jual beli. Itu akan menghancurkan peternak yang lain. Kalau kita aman-aman saja, saya aman-aman saja, jual berapa aman-aman saja. Cuman saya memikirkan ke depannya, masa depan peternak itu bagaimana. Ya, coba Anda cari peternak yang lain. Adakah peternak yang memikirkan peternak lain? Jarang. Bukan saya mau membanggakan diri saya sendiri, tapi Anda bisa koreksi di lapangan. Ya, pernah enggak Anda dikoreksi sedetail mungkin, diarahkan sedetail mungkin? Nah, kelemahan peternak pemula biasanya kalau diberi arahan yang maksimal, diberi pengertian, itu katanya kakean aturan. Ternak penting malak selesai, mana nanti jual. Ya kalau kondisi pasar masih stabil. Ya kalau pembeli Anda masih mau ambil. Kalau tidak, nah disinilah saya tanamkan dari dulu. Kenapa saya tak bilang beternak juga harus bisa jualan, juga harus mandiri. Semua itu untuk masa depan Anda sendiri. Ya, saya ngomong terus untuk apa, teman? Saya itu kalau lihat peternak gagal dalam peternakannya itu, ya ngesak nih, kasihan. Cuma kadang peternak awal itu diarahkan itu sulit, ya sulit. Nah, dia mestinya memandang saya sekarang saja. Dia tidak tahu perjuangan saya, tahu pun dia tidak mau mengikutinya. Nah, disinilah mental kita sebagai peternak itu dipertanyakan. Kalau Anda ingin seperti si A, harusnya Anda paling tidak itu memodifikasi perjalanan ternaknya. Ya, kalau Anda mau lebih dari saya, ya belajar lebih, ya niatkan yang kuat, target yang tepat. Nah, untuk global saja ya, penghasilan saya tuduhkan. Ya, ini saya tutupin karena ini privasi orang, ya privasi orang. Nah, ini terakhir bisa dilihat 21 juta. Itu penghasilan bersih saya. Ya. Itu di bulan Agustus ini. Nah, untuk teman-teman yang mau seperti ini juga bisa. Ya, semua itu orang bisa. Prinsip saya itu kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Nah, Anda bangun dari awal bisnis Anda desain sebaik mungkin, Anda terancang sebaik mungkin supaya Anda punya target di tahun-tahun yang akan datang itu seperti apa. Ya, bisnis itu tidak seperti air yang mengalir. Ya, kalau air yang mengalir, Anda seperti air yang mengalir, berarti Anda sama saja barang yang terbawa arus, kan ya nggak bagus. Namanya bisnis itu ya harus dan harus, ya target harus tepat. Karena apa? Tanpa disiplin semua akan buyar. Ya, seperti peternakan seperti saya sendiri. Kalau saya tidak fokus, ya, dengan terah-terah yang terbaik, yang saya mikir total sampai ndasi rasanya mumet tenan. Nah, ini menggolongkan terah ini dengan terah ini, terah ini dengan terah ini. Ini kalau kita tidak fokus betul, persilangan perkutut warna itu akan kembali ke mbahnya. Jadi kembali ke awal, kembali ke materi. Bayangkan, ya. Makanya bagi saya loh ya, bagi saya sendiri untuk peternak Majapahit warna saat ini itu sangat dimudahkan sekali. Ya, Anda tinggal beli materi jadi untuk nyedak yang terbaik. Misalnya Anda beli indukan tempat saya yang bisa keluar putih, beli indukan yang bisa keluar udan mas. Kalau Anda sendiri nyetak dari nol, persilangan Majapahit Cemani dengan udan mas, Majapahit Cemani dengan putih dari nol ya. Ini saya yakin 3-4 tahun belum tentu Anda berhasil dengan dibandingkan dengan materi yang Anda dapat saat ini. Karena apa?
Karena perjalanan saya juga seperti itu, kurang lebih 3-4 tahun sampai terjadilah materi seperti ini. Jadi tidak mudah, teman. Ya, menyilangkan, Anda pikir menyilangkan Mojopahit Cemani dengan putih lurik nanti anaknya putih Mojopahit? Tidak, teman. Ya, tidak seperti itu. Persilangan itu melalui sesuatu yang rumit sekali. Kalau itu persilangan semudah itu, saya kira semua peternak bisa mencetak warna itu. Semua peternak dengan mudah akan mendapatkan materi itu. Ya, jadi sekali lagi omset ternak perkutut saat ini yang saya katakan 15 sampai kadang 20, kadang 20 lebih juta dalam 1 bulan omset, itu saya dapatkan di akhir-akhir tahun ini, yaitu antara bulan 2021 sampai 2022. Rekosone tahun-tahunan. Ya, rekosone tahun-tahunan. Ya, sekali lagi omset saya dapat sekitar 15 sampai 20 juta per bulan, itu saya dapatkan di tahun 2021 sampai 2022 ini. Tahun-tahun yang lalu adanya cuma rekoso dan rekoso. Ya, ingat omset itu, omset saya 15 sampai 20 juta, kadang ya 10-an. Kayak rata-rata 15 juta per bulan itu adalah hasil kotor omset. Kalau profit itu hasil bersih. Ya, jadi saya katakan di buku tadi, omset bersih saya itu berarti sudah kepotong biaya kirim dan lain-lain. Itu sekitar segitu. Ya, omset. Nanti profitnya dikurangi biaya perawatan, pakan dan lain-lain. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Salam Kutut, Sopai Patut.